Dalam pelajaran video ini, kita akan mengerti mengapa Kristus katakan bahwa setan adalah bapa pembohong. Kristus katakan bahwa setan adalah pembohong from the beginning. Mari kita lihat apa bohongnya setan sejak the beginning atau awalnya. Yohanes menulis, dia yang pembohong adalah dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah Kristus. Waktu Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, siapa aku? Petrus menjawab dan mengatakan, engkau adalah Kristus, the Son of the living God. Artinya pembohong adalah dia yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. Artinya dari awal atau dari beginning, setan mengatakan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Jadi pertanyaannya, mengapa setan menyangkal bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God? Di Wahyu 12 dikatakan, ada peperangan di surga antara Michael dan malaikat-malaikatnya dengan setan dan malaikat-malaikatnya. Peperangan ini mulainya di dalam hatinya Lucifer di surga. Kita baca di Yesaya 14, bagaimana engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau dicampakkan dan jatuh ke bumi, hai engkau yang melemahkan bangsa-bangsa. Engkau berkata dalam hatimu, aku hendak meninggikan tahta kedudukanku above the stars of God. Aku hendak duduk juga di atas bukit pertemuan di sebelah utara. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Yang Lucifer inginkan ialah untuk menyamai yang maha tinggi dengan dia meninggikan tahta kedudukannya di sebelah utara. Di Wahyu 22 ayat 1 kita baca bahwa yang duduk di tahta di surga adalah God dan domba, yaitu Tuhan Yesus. Lucifer mau juga duduk sebagai makhluk ketiga di tahta sebelah utara bersama God dan anaknya. Sister White menulis mengenai hal ini di manuskrip 86. Lucifer berusaha keras untuk mendapatkan tempatnya Kristus di samping Bapa. Lalu dia ingin menjadi God, tetapi dia tidak dapat memperolehnya. Lucifer menginginkan posisinya Kristus di samping Bapa sebagai makhluk tertinggi ketiga di surga. Pertanyaannya, mengapa Lucifer tidak dapat memperoleh kedudukan di posisinya Kristus? Jawabannya, karena Kristus adalah the only begotten Son of God, karena Tuhan Yesus adalah anaknya God yang lahir dari Bapanya. Dan karena hal itulah mengapa Lucifer tidak dapat memperoleh kedudukan itu, yaitu posisinya Kristus next to God. Dan hal itulah yang menyebabkan mengapa terjadinya peperangan di surga, karena Tuhan Yesus adalah the only begotten Son of God. Dengan kata lain, Lucifer tidak mendapatkan tempatnya Kristus, yaitu next to God, karena Lucifer tidak dibegotten oleh God. Dan oleh sebab itulah mengapa terjadinya peperangan di surga. Kristus dibegotten atau lahir keluar dari Bapanya. Sementara Lucifer adalah makhluk yang diciptakan. Itulah sebabnya mengapa dia tidak dapat memperoleh tempatnya Kristus next to God. Lucifer tidak dibegotten oleh God, dan oleh sebab itu, dia tidak dapat menyamai God. Sementara Kristus sama dengan Bapanya, karena Kristus dibegotten dari bahan tubuh Bapanya. Bahan tubuhnya anak adalah bahan tubuhnya Bapa, karena Kristus dibegotten oleh Bapanya. Nature-nya adalah nature God, jenis makhluknya adalah God. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis di Filipi 2 bahwa Kristus equal atau setara dengan God karena dia lahir keluar dari tubuhnya Bapa. Dan itulah sebabnya mengapa Lucifer tidak bisa menjadi seperti God, karena dia tidak keluar dari tubuhnya God. Dia adalah makhluk yang diciptakan, yang mana nature-nya berbeda dengan nature-nya Bapa dan Anak. Tuhan Yesus yang adalah anaknya Bapa, nature-nya God, namun dia bukan God personality-nya, karena hanya ada satu God in personality, yaitu Bapa. Personality-nya Kristus adalah the Son of God, anaknya God. Sebagaimana Hawa adalah manusia nature-nya, karena bahan tubuhnya diambil dari tubuhnya Adam,
Demikian juga Tuhan Yesus adalah God nature-nya. Karena bahan tubuhnya Tuhan Yesus adalah bahan tubuhnya God. Karena dia dibegotten oleh God. Sementara Lucifer, nature-nya malaikat. Sehingga dia tidak sama dengan Bapa dan anak. Karena dia diciptakan oleh Bapa melalui anaknya. Inilah sebabnya mengapa Lucifer tidak bisa menyamai dirinya dengan Bapa dan anak yang nature-nya adalah God. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus equal atau setara dengan Bapanya. Karena dia adalah anaknya God, the only begotten Son of God. Keinginan Lucifer untuk menyamai dirinya dengan God tidak pernah akan menjadi kenyataan baginya, karena Kristus adalah anaknya God yang dibegotten, sementara dia adalah makhluk yang diciptakan. Jadi, kita sekarang bisa mengerti mengapa setan mengarahkan serangannya terhadap the sonship-nya Kristus yang menghalangi tujuannya untuk menyamai dirinya dengan God. Kalau dia bisa meyakinkan malaikat-malaikat di surga bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God yang dibegotten, maka argumentasinya untuk menjadi sama dengan God dapat dibuat menjadi sah. Sehingga dia berpikir atau dia reason, jikalau Bapa menolak keinginannya untuk menduduki posisi setara dengan Tuhan Yesus, dia akan menuduh God sebagai God yang pilih-pilih kasih. Dan argumentasi ini hanyalah benar jikalau Tuhan Yesus bukan anaknya God. Tapi kalau Tuhan Yesus sesungguhnya adalah anaknya God yang dibegotten, maka argumentasinya tidak berfondasi selain fondasi iri hati dan kecemburuannya terhadap anaknya God. Lucifer berdasarkan kecemburuannya terhadap the sonship-nya Kristus, dia sampai pada saat ini di akhir zaman masih melalui tipuan-tipuannya berperang melawan Kristus sebagai the only begotten Son of God. Dan metode pertempurannya ialah dengan mengartikan kata begotten sama artinya dengan kata diciptakan. Dia katakan, untuk dibegotten artinya sama dengan diciptakan. Karena kalau artinya sama, artinya dia yang diciptakan dapat naik ke posisinya Tuhan Yesus yang dibegotten. Karena arti begotten sama dengan diciptakan. Sehingga dia juga dapat menyamai dirinya dengan God. Dan hal ini hanya akan menjadi kenyataan baginya kalau begotten artinya diciptakan. Jadi kalau saya juga mengartikan kata begotten sama artinya dengan kata diciptakan, artinya saya berpihak dengan setan dan akan menyetujui gagasannya untuk menyamai dirinya dengan God. Dan akan menuduh God sebagai God yang pilih-pilih kasih, karena dia hanya mengangkat Tuhan Yesus ke posisi yang setara dengan dia dan tidak mengangkat Lucifer ke posisinya Kristus. Kita sudah baca bahwa setan adalah pembohong. Di dalam dirinya tidak berdiam kebenaran. Semua yang dia ucapkan adalah bohong, karena dia adalah bapa pembohong. Sejak the beginning, Lucifer sudah menyangkal Tuhan Yesus sebagai anaknya God yang lahir keluar dari Bapa. Dan inilah bohongannya yang dia ucapkan di surga sejak the beginning. Artinya gagasannya bahwa begotten artinya diciptakan adalah bohong. Karena gagasan itu hanya diajukan agar dia dapat menyamai God. Di Wahyu 12 kita baca, setan bersama malaikat-malaikatnya dibuang keluar dari surga. Artinya, banyak dari malaikat-malaikat di surga yang berpihak dengan setan. Tujuan malaikat-malaikat ini setelah mereka dibuang dari surga ialah untuk menyembunyikan kenyataannya, dan kenyataannya adalah Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Jadi pemberontakan yang mulai di dalam pikirannya setan, sekarang sudah merembet ke dalam pikiran malaikat-malaikat yang juga berpihak dengan setan. Sangat disayangkan, banyak guru-guru Alkitab di akhir zaman ini memberi gagasan yang sama dengan gagasan yang digunakan setan di surga, bahwa arti kata begotten sama artinya dengan kata diciptakan. Sadar atau tidak, mereka sedang mengajarkan apa yang setan anjurkan kepada sepertiga malaikat di sekitar tahta Bapa yang bersama-sama dengan setan dibuang keluar dari surga. And our question today, was Jesus created? Now, some read the verses where it talks about Jesus is the only begotten Son, and they think, well, that means there was a time in the remote recesses of eternity
when Jesus was brought forth, that God the Father created him somehow. Now, some are going to parse and argue with the words. They say, well, Jesus was not made, he was begotten, and he came out of the Father. And they try to make an argument with semantics, but the fact is that if there was a time when Christ, Jesus, did not exist, and then through some act of the Father, he was brought forth, he was created. That's all you can say. You can't change the words and try to say, well, begotten is different than being created. If he's brought forth by the Father, if he goes from being non-being to being by an act of the Father, he's created. Doug Batchelor mengajarkan bahwa kata begotten yang adalah brought forth artinya adalah diciptakan. Dia katakan, waktu kita baca ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus di-begotten, artinya Tuhan Yesus diciptakan. Apakah kata begotten di Yohanes 3:16 harus kita baca seperti ini? Karena begitu besar kasih Bapa kepada orang berdosa, sehingga Bapa memberikan satu-satu anaknya yang diciptakan, agar barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan kekal. Kalau begotten artinya diciptakan, artinya Lucifer punya argumentasi di surga benar. Tuduhannya terhadap God bahwa God pilih kasih dengan hanya mengangkat Tuhan Yesus ke posisinya, sementara dia tidak diangkat, apakah artinya tuduhan setan benar? Apakah Bapa pilih kasih? Setan tidak dapat memperoleh apa yang dia inginkan karena Kristus adalah anaknya God yang di-begotten. Sementara Lucifer adalah makhluk yang diciptakan. Apakah Sister White waktu dia menggunakan kata begotten, yang dia maksudkan adalah Kristus diciptakan sebagaimana Lucifer diciptakan? Sister White membedakan arti kata begotten dengan kata created dalam kutipan berikut ini. Dia katakan, Bapa memberikan satu-satu anaknya yang di-begotten, bukan anak yang diciptakan, sebagaimana malaikat-malaikat diciptakan, bukan anak yang diadopsi, sebagaimana mereka yang dosa-dosanya diampuni, tetapi yang Bapa berikan adalah anak yang di-begotten. Sesuai dengan pengertian Sister White, arti kata begotten bukan artinya diciptakan. Lucifer adalah malaikat yang diciptakan, sementara Tuhan Yesus adalah anaknya God yang di-begotten. Kita bisa lihat peperangan yang mulainya di surga masih berlangsung sekarang di akhir zaman. Dan ajaran ini yang mulainya di surga sedang diajarkan di akhir zaman oleh guru-guru Alkitab. Petrus menjelaskan bahaya-bahaya yang akan dihadapi gereja di akhir zaman. Di sini dia telah menunjukkan salah satu ciri yang menonjol dari guru-guru spiritualis ini. Mereka menolak untuk mengakui bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Inilah ciri-ciri daripada guru-guru spiritualis ini. Artinya, ajaran yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God yang lahir keluar dari Bapa atau di-begotten adalah salah satu tanda yang menunjukkan bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Kita akan kembali lagi ke cerita di surga untuk melihat bagaimana Bapa menghadapi kontroversi ini yang sudah merembet ke dalam pikiran malaikat-malaikat yang percaya tipuan setan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Karena kecemburuan dan misrepresentasi Lucifer serta klaimnya akan kesetaraan dengan Kristus telah membuat Bapa untuk membuat pernyataan tentang posisi anaknya yang tidak pernah berubah sejak awalnya. Namun banyak dari malaikat-malaikat telah dibutakan oleh tipuan-tipuan setan. Jadi Lucifer sudah terlibat dalam peperangan ini di surga melawan Bapa dan anaknya. Dan sekarang dia telah berhasil untuk menipu sepertiga malaikat di surga dalam keterlibatan mereka di dalam peperangan ini. Sehingga Bapa perlu untuk membuat pernyataan mengenai posisi sebenarnya dari anaknya di surga. Dan posisi sebenarnya dari anaknya selalu setara dengan Bapanya sejak the beginning atau sejak awal. Dengan kata lain, tidak ada perubahan sejak awal mengenai posisi anaknya. Karena posisi anaknya selalu sama sejak awal atau the beginning. Oleh sebab itu, Bapa perlu untuk membuat pernyataan ini mengenai posisi anaknya karena banyak malaikat telah tertipu oleh tipuan-tipuan setan.
Jadi, mengapa Lucifer tidak memperoleh kedudukan posisi Kristus di samping Bapa? Karena Lucifer tidak equal atau setara dengan Bapa. Sementara Tuhan Yesus equal dengan Bapanya, karena Tuhan Yesus adalah anaknya Bapa yang dibegotten. Sementara Lucifer adalah makhluk yang diciptakan. Berdasarkan iri hati dan kecemburuan ini terhadap Tuhan Yesus, Lucifer sekarang yakin di dalam hatinya bahwa dia equal dengan Bapa. Dan agar dia dapat memperoleh kedudukan setara dengan Bapa, dia perlu untuk membuktikan bahwa dia setara atau equal dengan Bapa. Dan dia hanya akan menang kalau dia bisa buktikan bahwa Tuhan Yesus setara dengan dirinya, yaitu Tuhan Yesus diciptakan, karena dia sendiri diciptakan. Hanya dengan cara inilah dia akan menduduki posisi tinggi ini bersama Bapa dan Tuhan Yesus. Untuk mengklarifikasi pengertian yang salah dari para malaikat yang sudah dipengaruhi oleh Lucifer melalui tipuan-tipuannya, Bapa mengumpulkan seluruh penghuni surga di sekitar tahtanya untuk menjelaskan posisi anaknya yang di-misrepresent oleh Lucifer. Bapa katakan bahwa tidak ada selain Kristus, anak satu-satunya yang dibegotten, yang dapat menduduki posisi yang setara dengan dirinya, karena Kristus adalah anaknya yang dia begotten. Lucifer tidak dapat memperoleh posisinya Kristus karena Lucifer adalah makhluk yang diciptakan oleh Bapa melalui anaknya. Dan kepada Bapa dan anaknya lah seluruh makhluk ciptaan perlu tunduk dan sembah. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa posisi Kristus next to God itu karena Kristus adalah the only begotten Son of God. Dan itulah sebabnya mengapa Lucifer tidak bisa menyamai dirinya dengan God dengan menduduki posisi Kristus next to God. Kita bisa mengerti mengapa dia benci terhadap Kristus sebagai anaknya God. Karena kebenaran itulah mengapa dia tidak pernah akan menjadi seperti God. Mari kita baca untuk melihat sikap Lucifer dan malaikat-malaikat lainnya setelah Bapa menjelaskan posisi anaknya kepada para malaikat di surga. Para malaikat dengan gembira mengakui supremasinya Kristus dan bersujud di hadapannya, mencurahkan kasih dan penghormatan mereka. Lucifer sujud bersama mereka. Tetapi di dalam hatinya ada pertentangan yang aneh dan sengit. Kebenaran, keadilan, dan kesetiaan berjuang melawan rasa iri dan cemburu. Pengaruh para malaikat suci tampaknya untuk sementara waktu membawanya bersama mereka. Saat lagu-lagu pujian naik dalam alunan merdu, diiringi oleh ribuan suara gembira, roh jahat tampaknya dikalahkan. Kasih yang tak terucapkan menggetarkan seluruh keberadaannya. Jiwanya terangkat, selaras dengan para penyembah yang tidak berdosa, dalam kasih kepada Bapa dan anaknya. Tetapi sekali lagi dia dipenuhi dengan kesombongan atau kemuliaannya sendiri. Keinginannya untuk menyamai yang maha tinggi muncul kembali, dan rasa iri terhadap Kristus sekali lagi dimanjakan. Lucifer mengakui di dalam hatinya bahwa Kristus berhak untuk menduduki posisinya next to God. Rasa kasih yang besar terhadap Bapa dan anaknya sempat dia rasakan di dalam hatinya. Kita bisa melihat bahwa isunya bukan mengenai the sonship-nya Kristus, tetapi mengenai iri hatinya dan kecemburuannya terhadap Kristus. Dia mengerti bahwa Kristus adalah anaknya God, sementara dirinya sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Sehingga dia tidak berhak untuk menduduki posisi kedudukannya Kristus. Persoalannya sekarang ialah rasa iri dan cemburunya. Dan untuk membenarkan iri hatinya dan kecemburuannya, dia harus menyerang the sonship-nya Kristus agar iri hatinya dan cemburunya tidak dapat diperhitungkan sebagai iri hati dan cemburu. Karena persoalannya adalah Bapa yang pilih kasih dengan meninggikan Kristus dan tidak mengangkat dirinya yang setara dengan Kristus. Dan ini hanya benar kalau tuduhannya benar, tapi kita tahu bahwa tuduhannya salah. Rasa iri hati dan cemburunya terhadap Kristus menang, dan kebenaran, keadilan, dan kesetiaan di dalam hatinya kalah. Lucifer pilih untuk memanjakan rasa iri dan cemburu di dalam hatinya, sementara kebenaran yang baru saja dia akui di dalam hatinya, dia singkirkan. Inilah buktinya bahwa Lucifer sendiri percaya bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God yang dibegotten.
Dan kata begotten itu kita bisa lihat di sini artinya berbeda dengan kata diciptakan. Dia cemburu terhadap Kristus yang dibegotten karena dia sendiri diciptakan. Lucifer hanya dapat memperoleh simpatisan dari malaikat dan manusia jika mereka percaya tipuannya bahwa Kristus bukan anaknya God. Bahwa begotten artinya tidak berbeda dengan diciptakan. Karena dia sendiri tahu apa yang benar, sementara yang dia ajarkan adalah yang bertentangan dengan apa yang dia tahu benar. Itulah sebabnya mengapa Kristus katakan bahwa dia adalah pembohong sejak the beginning. Dan beginningnya mulainya di surga. Setelah Lucifer meninggalkan tempatnya di hadapan Bapa, dia sekarang pergi untuk menanamkan bibit keraguan di dalam pikiran para malaikat di surga. Dia menganjurkan keraguan mengenai hukum-hukum yang memerintah para malaikat di surga, menganjurkan bahwa hukum-hukum ini tidak perlu untuk dipatuhi oleh mereka. Pertanyaannya, apa hukum-hukum yang Lucifer maksudkan yang sesuai dengan gagasannya, di mana para malaikat di surga tidak perlu patuhi? Yang dia maksudkan adalah hukum aturan surgawi yang mengatur keteraturan surga, di mana seluruh malaikat di surga termasuk Lucifer perlu patuhi, yaitu mereka semua perlu untuk menghormati dan tunduk kepada Bapa dan Anaknya. Dia membuat pernyataan itu karena dia tidak mau tunduk kepada Tuhan Yesus. Dan dia mengatakan bahwa baru saja Bapa mengangkat Tuhan Yesus ke posisi setara dengan Bapa, sehingga mereka sekarang perlu tunduk kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab hal itulah mereka semua sekarang telah kehilangan kebebasan mereka di surga, karena Tuhan Yesus sekarang diangkat ke posisi setara dengan Bapa. Sangat disayangkan karena sepertiga malaikat di surga percaya tipuan Lucifer. Mereka tidak mengerti bahwa tidak ada perubahan dalam kedudukan atau otoritasnya Kristus. Pernyataan Bapa mengenai posisi anaknya dibuat karena kedudukan anaknya telah digugat oleh Lucifer. Sementara Lucifer mengatakan bahwa pernyataan Bapa ini adalah bukti bahwa Kristus baru saja diangkat ke posisi setara dengan Bapa. Malaikat yang setia berusaha untuk membuat malaikat-malaikat yang tertipu ini mengerti bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya God. Bahwa anaknya God sudah ada bersama Bapanya sebelum malaikat-malaikat ini diciptakan. Bahwa Kristus sudah menduduki posisinya di tangan kanan Bapa sebagai supreme. Mengapa sekarang terjadi ketidakharmonisan di surga? Sementara tidak ada yang berubah di surga selain isi hati dari malaikat yang iri dan cemburu ini. Perubahan di surga terjadinya di dalam hatinya Lucifer, bukan posisinya anak Bapa di surga. Bukan hukum yang mengatur keteraturan surga yang berubah, tapi sikapnya malaikat ini yang menginginkan sesuatu yang tidak pantas untuk dia peroleh, yang adalah hak prerogatifnya Tuhan Yesus, yang adalah the only begotten Son of God. Sementara Lucifer adalah makhluk ciptaan. Ketidakharmonisan di surga mulainya di dalam hatinya Lucifer, yang menginginkan kedudukan yang lebih tinggi dari yang Bapa berikan kepadanya. Yang dia inginkan ialah kedudukan makhluk ilahi, sementara dia adalah makhluk ciptaan. Dia menginginkan kedudukan penciptanya, sementara dia adalah makhluk yang diciptakan oleh penciptanya. Iri hati dan cemburu tidak pernah bisa dibenarkan karena tidak ada kebenarannya. Kepadanya telah diberikan kedudukan yang tertinggi yang dapat diberikan kepada makhluk yang diciptakan. Namun dia tidak puas dengan posisinya. Dia ingin untuk mengangkat kedudukannya setara dengan anak Bapa dan Bapa. Untuk menyembunyikan isi hatinya yang dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu, dia menuduh Bapa sebagai God yang tidak adil karena mengangkat Tuhan Yesus ke posisinya sementara dia tidak diangkat. Menganjurkan bahwa Kristus adalah makhluk ciptaan seperti dirinya sendiri. Dia menganjurkan bahwa arti kata begotten sama artinya dengan diciptakan. Dan inilah argumentasinya yang dia gunakan untuk membenarkan iri hati dan cemburunya, yang dengan lihai dia sembunyikan di hadapan para malaikat di surga. Dalam belas kasihan yang besar sesuai dengan karakter ilahinya, Bapa bersabar lama terhadap Lucifer. Roh ketidakpuasan dan dikucilkan belum pernah dikenal di surga sebelumnya. Ini semua adalah unsur baru, aneh dan misterius, dan tidak dapat dijelaskan.
Lucifer sendiri pada awalnya tidak mengenal sifat sebenarnya dari perasaannya. Dan untuk sementara waktu, dia takut mengungkapkan cara kerja dan imajinasi pikirannya. Namun dia tidak mengabaikannya. Dia tidak bisa melihat kemana arahnya. Segala upaya kasih dan hikmat surga yang tak terbatas dilakukan untuk meyakinkannya akan kesalahannya. Perasaannya yang aneh ini terbukti tanpa sebab. Dan Lucifer dibuat untuk melihat apa yang akan menjadi hasil dari kegigihan dalam pemberontakannya. Lalu Sister White menulis, dia katakan, Lucifer yakin bahwa dia salah. Pertanyaannya, Lucifer yakin bahwa dia salah dalam hal apa? Dia yakin bahwa dia adalah makhluk ciptaan yang jauh lebih rendah dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus adalah the only begotten Son of God, sementara dia adalah makhluk ciptaan. Artinya, dia yakin bahwa begotten artinya berbeda dengan diciptakan. Bahwa Tuhan Yesus berhak untuk duduk di posisinya setara dengan Bapanya, karena Tuhan Yesus dibegotten oleh Bapanya, sementara dia adalah makhluk yang diciptakan. Dia melihat bahwa Bapa adil dalam segala jalannya dan penuh kasih karunia dalam segala perbuatannya. Bahwa hukum yang memerintah makhluk-makhluk di surga adil dan benar. Dan bahwa dia harus mengakuinya di hadapan seluruh surga. Apa yang akan terjadi jikalau dia mengakuinya di hadapan seluruh malaikat di surga akan kesalahannya? Dia akan menyelamatkan dirinya dan banyak malaikat lainnya di surga. Pertanyaannya, apakah dia melakukannya? Apakah dia mengakui kesalahannya di hadapan seluruh penghuni surga? Waktunya telah tiba untuk keputusan akhir. Dia harus sepenuhnya tunduk kepada kedaulatan ilahi atau menempatkan dirinya dalam pemberontakan terbuka. Lalu Sister White menulis, dia katakan, Lucifer hampir mencapai keputusan untuk kembali, tetapi kesombongannya melarang dia untuk kembali. Ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa tuduhan Lucifer semuanya salah. Dia katakan bahwa Kristus setara dengan dirinya, sehingga dia patut untuk diangkat menjadi setara dengan Bapa, sebagaimana Tuhan Yesus juga diangkat setara dengan Bapa. Dia menganjurkan bahwa begotten artinya sama dengan diciptakan. Oleh sebab itu, tidak ada perbedaannya antara Tuhan Yesus dengan dirinya, sama-sama adalah makhluk ciptaan. Inilah tipuan yang perlu dia ajukan untuk membenarkan keinginannya untuk menjadi sama dengan Yang Maha Tinggi. Hampir dia mengakui di hadapan makhluk surgawi akan kesalahannya, tetapi sangat disayangkan karena dia izinkan kesombongannya untuk mengeraskan hatinya. Dia berkeras hati untuk mempertahankan gagasannya bahwa begotten artinya sama dengan diciptakan, walaupun dia sendiri mengetahui bahwa hal itu tidak benar. Sangat disayangkan banyak yang mengakui sebagai orang Kristen percaya gagasannya, sementara Lucifer sendiri tahu bahwa hal itu tidak benar. Untuk mengakui kesalahannya adalah pengorbanan yang terlalu besar bagi Lucifer yang telah sangat dihormati malaikat di surga, untuk mengakui bahwa dia telah salah, dan untuk tunduk kepada otoritas yang telah dia upayakan untuk membuktikan ketidakadilannya. Lucifer dengan malaikat-malaikatnya dikalahkan dalam peperangan di surga ini, karena telah diyakinkan di dalam hatinya Lucifer bahwa dia salah. Dan oleh sebab itu, Lucifer yang menjadi setan dibuang keluar dari surga dengan malaikat-malaikatnya. Dan mereka melanjutkan peperangan ini di dunia kita ini. Malaikat-malaikat yang jatuh dari posisi mereka yang tinggi di surga sekarang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Fakta kebenaran ini bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God mereka sembunyikan dari pandangan manusia, sehingga banyak orang tidak bisa melihatnya. Sebagaimana Lucifer menipu banyak malaikat di surga, demikian juga dia berhasil untuk menipu banyak penduduk di bumi dalam hal yang sama, bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God. Jadi kesimpulannya, setan adalah pembohong dari the beginning. Dan sejak the beginning,
dia menganjurkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God yang dibegotten oleh Bapa. Lucifer membuat gagasan ini karena dia menginginkan posisinya Tuhan Yesus, next to God. Namun dia tidak dapat memperolehnya, karena dia adalah makhluk yang diciptakan, sementara Tuhan Yesus adalah anaknya God yang dibegotten. Tuhan Yesus setara dengan Bapanya karena dia lahir keluar dari tubuh Bapanya, sehingga nature-nya sama dengan nature Bapanya, yaitu nature God. Dan itulah sebabnya mengapa Kristus kedudukan posisinya setara dengan Bapanya. Keinginan setan untuk menduduki posisinya Kristus tidak pernah akan menjadi kenyataan, kecuali dia bisa buktikan bahwa Kristus dengan dirinya setara. Sehingga dia dapat duduk next to God, sebagaimana Kristus next to God, karena Kristus setara dengan dirinya, yaitu makhluk yang diciptakan. Artinya kata begotten tidak berbeda artinya dengan diciptakan, seandainya Kristus setara dengan dirinya. Namun kita tahu bahwa hal itu tidak ada kebenarannya. Karena Bapa sendiri mengatakan bahwa hanya anaknya yang dibegotten yang dapat menduduki posisi next to God. Karena Tuhan Yesus adalah anaknya God yang dibegotten, sementara Lucifer adalah makhluk yang diciptakan. Artinya dari mulut Bapa sendiri kita mengerti bahwa kata begotten artinya berbeda dengan diciptakan. Karena kalau artinya sama, maka Lucifer berhak juga untuk duduk next to God. Artinya, siapa saja yang mengajarkan bahwa begotten artinya sama dengan diciptakan, sadar ataupun tidak sadar, mereka sedang berpihak kepada malaikat penipu ini. Karena itulah tipuannya di surga yang menyebabkan sepertiga malaikat di surga dibuang keluar dari surga bersama setan. Keselamatan adalah hasil pilihan kita masing-masing. Dan masing-masing kita perlu untuk mengetahui kebenaran ini untuk diri kita sendiri. Dan kebenaran ini sudah sangat jelas diajarkan di dalam kitab suci, sehingga tidak seorang pun perlu untuk ditipu oleh malaikat yang dibuang dari surga mengenai the sonship-nya Kristus. Yohanes menulis di Yohanes 17 ayat 3 bahwa kehidupan kekal kita adalah untuk mengenal dengan benar the only true God, yaitu Bapa, dan Tuhan Yesus yang adalah the only begotten Son of God. Artinya keselamatan kita sangat bergantung kepada keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God yang dibegotten, sehingga kita juga mengakui bahwa God adalah Bapanya Kristus. Jadi, siapa pembohong? Pembohong adalah dia yang menyangkal bahwa Kristus adalah the Son of God. Dia adalah anti-Kristus. Dia yang menyangkal Bapa dan Anak. Bapa telah memberikan kepada kita kehidupan kekal, dan kehidupan kekal ini berada di dalam Anaknya. Dia yang memiliki anaknya Bapa memiliki kehidupan kekal ini. Dan dia yang tidak memiliki anaknya Bapa tidak memiliki kehidupan kekal ini. May the truth set us free. To God be the glory.